Pemirsa, izin operasional Pondok Pesantren YM di Kecamatan Labangka, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dibekukan menyusul terbongkarnya kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan pimpinan pondok pesantren tersebut. Berdasarkan data sementara, sebanyak 29 santriwati menjadi korban pelecehan seksual pelaku. Pondok Pesantren YM yang berlokasi di Kecamatan Labangka, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, kini dipasangi garis polisi menyusul terbongkarnya kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan pimpinan pondok pesantren tersebut terhadap puluhan santriwati. Aktivitas belajar mengajar pun terpaksa dihentikan. Ustazah yang merupakan pengajar pondok pesantren mengaku mendapatkan pesan singkat dari pengawas asrama mengenai tindakan tak senonoh pelaku berinisial HD. Lalu, para korban juga kabur dari pondok pesantren melalui jendela dan berlari ke rumah salah satu guru untuk melaporkan kejadian itu. Klarifikasi ke anak-anak, benar atau enggak. Dan ternyata semua anak, kecuali ada 2 orang yang waktu itu tidak hadir, lagi pulang. Semuanya itu sebagian besar bilang mereka sudah mendapat perlakuan yang seperti mereka laporkan itu. Para orang tua dan santriwati yang menjadi korban dugaan pelecehan seksual telah melaporkan kasus ini ke unit PPA Polres Sumbawa. Sementara itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa membekukan sementara izin operasional pondok pesantren. Dan kami tentu saja sebagai OPD yang mengurus pendidikan, kami harus menyelamatkan siswa-siswa atau santriwati kita yang ada di sana. Prinsipnya, anak-anak kita di sana harus kita selamatkan, harus kita proteksi tingkat tinggi, supaya keberlangsungan pendidikannya itu bisa kita jamin. Sebelumnya, warga Labangka digegerkan dengan kasus dugaan pelecehan yang dilakukan pimpinan pondok pesantren terhadap puluhan santriwati. Polisi pun sudah mengamankan pelaku untuk dimintai keterangan. Kasus pesantren di wilayah Labangka, sementara kita melakukan penyelidikan dan kita akan melakukan pemeriksaan terhadap para santriwati. Kemudian juga untuk yang terduga pelaku sudah dilakukan juga. Nanti akan kita dalami keterangan itu. Jadi untuk saat ini kita memang ekstra untuk melakukan pendalaman perkara tersebut. Berdasarkan data sementara, santriwati yang diduga menjadi korban pelecehan seksual dan telah melapor ke LPA dan PPA Polres Sumbawa berjumlah 29 orang. Dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Syah, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang pencabulan terhadap santriwati, sudah ada rekan kami Irwan Syah langsung dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Irwan Syah, bagaimana dengan informasi terbaru mengenai puluhan santri yang dilecehkan ini? Baik, selamat sore, Anto dan Ira. Dapat saya kabarkan untuk pengembangan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren di Labangka. Tadi ditangani oleh pihak kepolisian Polres Sumbawa, Polda NTB. Namun informasi yang kami terima terakhir yang ini bahwa dari 29 santriwati yang memberikan keterangan dan laporan kepada pihak kepolisian, sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah tadi kita kembali ke kampung halaman masing-masing, yaitu ke Kecamatan Labangka. Dan keterangan yang kami dapat juga bahwa dari 29 orang yang melapor awal dan memberikan keterangan mereka dilecehkan, ternyata tidak seluruhnya mendapat perlakuan yang sama. Ada yang hanya dipegang bagian kepalanya dan tidak semuanya mendapat pelecehan yang seperti yang dilaporkan. Oleh karena itu, pihak kepolisian dari Polres Sumbawa meminta waktu untuk menyelesaikan penyelidikan dan penyidikan kasus ini, dan nanti perkembangan selanjutnya mengenai berapa sebenarnya jumlah santriwati yang mendapat pelecehan dari pimpinan pondok pesantren yang berinisial HD tersebut akan disampaikan ke awak media. Andrew. Kami juga ingin tahu rentang usia para korban ini berapa, Irwan Syah? Para santriwati ini adalah anak-anak sekolah menengah pertama, SMP.
Ya, Irwansyah, lalu modus yang dilakukan itu seperti apa? Apakah sama puluhan santri ini dialaminya? Ya, jadi dari keterangan awal yang kita peroleh bahwa mereka ini didatangi oleh pimpinan pesantren ini ke kamar dan dengan modus untuk diobati dengan cara didoakan, kemudian ada bagian kepalanya, kemudian ada juga yang mengaku dipegang. Kemudian tidak ada yang sempat sampai dilakukan pemotongan yang beredar. Irwansyah mengabarkan langsung dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Terima kasih.